Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Arianti, NIM 19011 Kiaut B semester 5 IAIN Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anak berkebutuhan khusus. Baik, langsung saja. Dalam mendidik dan menangani anak-anak sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Untuk itu pentingnya orang tua mengetahui karakter anak sadari dini agar bisa berpengaruh pada masa depannya. Namun bagaimana jika anak-anak Anda masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus? Tentu saja Anda harus memiliki cara penanganan yang berbeda dibandingkan anak normal pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini dalam perkembangannya mengalami hambatan sehingga tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya. Hal ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Anak yang mempunyai keterbatasan fisik belum tentu mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial. Namun apabila seorang anak mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial, biasanya mempunyai keterbatasan fisik. Tidak mudah untuk mengetahui bahwa seorang anak dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, sehingga diperlukan derajat dan frekuensi penyimpangan dari suatu norma. Seorang anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang berbeda dari norma sedemikian signifikan dan sedemikian sering sehingga merusak keberhasilan mereka dalam aktivitas sosial pribadi atau pendidikan. Menurut Haring pada tahun 1982 membuat kategori anak berkebutuhan khusus sebagai berikut. Nah, yang pertama, cacat penginderaan, misalnya kerusakan pada pendengaran atau penglihatan. Yang kedua, penyimpangan mental, termasuk di dalamnya yang sangat berbakat ataupun yang terbelakang mentalnya. Yang ketiga, gangguan komunikasi, misalnya masalah-masalah bicara dan berbahasa. Selanjutnya, ketidakmampuan belajar. Nah, yaitu masalah-masalah belajar yang serius akan tetapi tanpa adanya cacat fisik. Selanjutnya, gangguan perilaku, termasuk dalam masalah emosi. Yang keenam, ada cacat fisik dan kesulitan dalam kesehatan seperti kerusakan neurologis, kondisi-kondisi oropedik, penyakit seperti leukemia dan anemia karena sel-sel yang sakit, cacat bawaan, dan ketidakmampuan dalam perkembangan. Nah, ada beberapa cara dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Orang tua harus lebih terbuka memikirkannya sebelum menangani anak anak. Tentunya pihak orang tua sendiri harus lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, sikap keterbukaan ini tentunya harus Anda tunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak saat ini. Yang selanjutnya, lakukan pengawasan sedari dini seperti yang dijelaskan sebelumnya. Anak-anak kebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Untuk itu pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Nah, yang ketiga, ada berikan motivasi, perhatikan atau bimbingan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya, adaptasi dengan anak. Dibutuhkan adaptasi antara pengasuh, orang tua, serta anak-anak kebutuhan khusus sendiri. Jika adaptasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, tentu segala cara yang dilakukan tidak akan membantu perkembangan anak. Ketika proses adaptasi bisa berjalan dengan baik, tentu membuat segala proses selanjutnya berjalan dengan mudah. Adaptasi yang baik tentu akan membantu anak Anda
akan membantu Anda memahami kondisi serta potensi anak. Nah, ada beberapa ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori kebutuhan khusus ini memang memiliki perilaku yang berbeda jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mulai dari perilaku, mental, emosi, serta fisik. Nah, berikut ini beberapa jenis anak kebutuhan khusus beserta ciri-cirinya. Yang pertama, ada tunanetra. Anak yang memiliki gangguan pada daya penglihatannya, baik sebagian ataupun menyeluruh, ataupun menyeluruh. Nah, yang kedua, tunarungu. Anak yang memiliki gangguan pada daya pendengarannya, baik sebagian ataupun keseluruhan, sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Yang ketiga, ada tunalaras. Anak yang memiliki kesulitan ketika menyesuaikan diri sehingga berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya, sehingga tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Yang keempat, ada tunadaksa. Nah, anak yang memiliki kelainan atau cacat permanen pada bagian sistem gerak tubuh meliputi otot, sendi, dan tulang. Yang kelima, tunagrahita atau Down syndrome. Anak yang memiliki dan mengalami hambatan serta keterbelakangan mental yang jauh dari rata-rata atau IQ berada di bawah 70, sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, berkomunikasi, maupun menjalani kehidupan sosialnya. Tunagrahita terbagi menjadi dua jenis, yaitu grahita biasa dan Down syndrome. Selanjutnya, cerebral palsy, gangguan yang terjadi dikarenakan kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada pengendalian fungsi motorik. Selanjutnya ada gifted, anak yang memiliki potensi di atas rata-rata anak pada umumnya, meliputi kecerdasan, kreativitas, serta tanggung jawab yang di atas anak-anak di usianya. Selanjutnya ada autisme, kelainan yang menyerang perkembangan anak dikarenakan adanya gangguan yang terjadi di sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi, perilaku, dan serta hubungan sosial. Nah, ada juga Asperger disorder atau AD, sama halnya dengan autisme yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi, perilaku, hubungan sosial. Hanya saja anak yang menderita gangguan ini lebih ringan jika dibandingkan dengan anak-anak yang mengidap autisme. Yang membedakannya adalah kemampuan bicara dari anak Asperger atau Asperger jauh lebih baik dibandingkan dengan autisme. Selanjutnya ada Rett disorder. Gangguan perkembangan anak ini masuk ke dalam kategori ASD yang termasuk ke dalam gangguan Rett disorder. Ini adalah anak yang tiba-tiba mengalami kemunduran perkembangan saat mulai menginjak usia 18 tahun. ADHD atau yang dikenal dengan anak hiperaktif merupakan gangguan yang menyebabkan anak tidak bisa diam dan mudah bergerak dari tempat ke tempat lainnya. Tak hanya itu, rentang konsentrasinya juga sangat pendek dan sering kesulitan dalam mengikuti akademik. Selanjutnya, lamban belajar atau slow learner. Anak yang memiliki potensi kecerdasan di bawah normal namun belum sampai ke tahap tunagrahita. Anak yang memiliki kesulitan dalam belajar hal-hal spesifik. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.